Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Rizky. Sebagai syarat dari tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah teknik kompilasi, kali ini saya akan menjelaskan tentang arti teknik kompilasi, translator, compiler, dan interpreter struktur compiler. Ya, jadi di sini ada arti kata dari teknik kompilasi, yaitu teknik, yaitu metode atau cara, kompilasi, proses menggabungkan serta menerjemahkan suatu source code atau source program menjadi bentuk lain. Kemudian ada compiler, yaitu untuk menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin. Baik, jadi ini akan membahas tentang translator. Translator sendiri adalah suatu program di mana mengambil input dari sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke dalam bahasa lain, the object on target language. Ada beberapa jenis translator yaitu compiler dan juga interpreter. Compiler adalah sebuah program yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dalam menerjemahkan ke dalam dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin atau assembly. Sederhananya, compiler adalah program sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemrograman yang menerjemahkan kode ke dalam bahasa mesin. Lalu ada juga interpreter. Nah, interpreter sendiri adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program yang ditulis oleh programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Ya. Jadi ada perbedaan antara compiler sendiri dan interpreter. Kalau compiler, hasil kompilasi dapat dilakukan tanpa butuh source code. Terus juga bisa dilakukan optimisasi atau peningkatan kualitas kode, menerjemahkan seluruh instruksi sekaligus. Sedangkan interpreter membutuhkan source code, sulit atau bahkan tidak bisa dioptimasikan, serta sulit dalam terjemahkannya, yaitu menerjemahkan dalam baris per baris. Berikut adalah struktur compilernya. Jadi dari pengelola tabel atau simbol masuk ke dalam program sumber yang di dalamnya ada berupa penganalisa leksikal atau scanner, penganalisa sintaks atau parser, penganalisa semantik, pembangkit kode antara, pengoptimal code, pembangkit code, lalu hasilnya adalah ke dalam bahasa sasaran. Ya, untuk penganalisa leksikal sendiri, yaitu membaca program sumber karakter demi karakter. Sederetan atau satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu pada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Penganalisa sintaks, yaitu memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks atau sintaks error. Nah, ada lagi yaitu penganalisa semantik, yaitu memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Misalnya, panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter, atau panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter, dan juga operasi aritmatika harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah pembangkit kode antara. Membangkitkan kode antara atau intermediate code berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintaks atau syntax directed translator. Selanjutnya ada pengoptimal code,
yaitu melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap kode antara. Selanjutnya juga ada pembangkit kode mesin, yaitu membangkitkan kode dalam bahasa target, misalnya bahasa mesin. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.